Setelah 2 tahun lebih diam tak mengerjakan apa-apa di dunia film, Randy Pangalila kini berhasil menembus dunia jotos-jotosan. Ia bahkan dikenal sebagai salah satu artis yang berhasil membuat nama Martian Up naik. Randy bakal comeback ke dunia film. Ia bermain film di perjalanan pertama, sebuah langkah fenomenal yang dirindukan para fans tentunya. Simak video selanjutnya. Pokoknya orang asing sih sebenarnya, tapi kita kayak di pertengahan hidup Datuk, kita itu berjumpa lah. Dan pada saat itu saya ada ketertarikan dengan Adinda, tapi pada saat itu saya datang untuk membuat cincin menikah, dan saya mengajak berkenalan. Nah dia itu sebenarnya merasa kayak, loh kamu mau menikah tapi ngajak perempuan lain berkenalan. Lalu ada kata-kata di situ yang sebenarnya punchline sekali untuk karakter saya. Tidak semua yang sudah kenal lama itu akan kekal, dan tidak juga yang baru kenal tidak akan kekal. Nah di situ tuh menurut saya hal yang saya bisa bilang itu benar sekali karena terjadi di hidup saya. Saya pun sama istri saya baru kenal dan ternyata memang jodoh saya. Saya menikah dan punya anak sampai sekarang. Jadi itu yang saya suka dari perjalanan pertama. Message-nya itu benar-benar relate sekali sama saya. So, adakah itu juga menjadi faktor utama kamu menerima tawaran membintangi film ini? Itu salah satunya. Keduanya juga karena Mas Arif Malimundo, saya suka dengan karya-karya dia, dan menurut saya ceritanya bagus gitu. Jadi menurut saya lebih senang kalau walaupun saya ada peran kecil tapi ada di sebuah proyek yang bagus dibandingkan peran besar di proyek yang biasa saja gitu. Randy, mungkin kita melihat kan karya sebegini adalah proyek yang bukan orang kata bajet besar. Ya. Kan berbanding kalau kita tengok karya-karya Indonesia yang lain mungkin ada yang bajet besar. Ya. Dan Randy lebih memilih untuk orang kata berada dalam filem yang naskah sebegini. Iya. Itu yang tadi saya bilang, karena menurut saya konten ceritanya itu deep banget gitu. Dan bahkan Dato aja nonton 2 kali masih menangis dia. Jadi memang ini konten ceritanya deep sekali, family story, dan message-nya itu kaya banget gitu. Message-nya itu sangat-sangat kaya dan bikin kita menjadi kayak makin punya relasi yang lebih baik sama keluarga. Jadi buat saya walaupun ini bukan project film yang dengan budget besar, tapi konten ceritanya juga bagus dan punya message yang kuat. Menurut saya mau ada di dalam project ini gitu. Jadi Randy memang sepanjang kerjaya lakonan kamu memang tidak pernah menetapkan saya harus berlakon dalam karya yang bajet besar ataupun yang commercial value punya cerita. Sebenarnya kalau soal itu saya tergantung juga. Maksudnya gini, kalau memang ada sebuah cerita yang value ceritanya itu besar sekali dan punya banyak message, saya tidak terlalu pentingkan dengan payment, karena saya mencari karya di sini. Saya mencari karya dan saya mencari kalau saya bisa memberikan banyak message yang baik untuk orang-orang, untuk penonton saya begitu kan. Tapi kalau memang ini bukan sesuatu yang ada message-nya tapi dia memang mau budget besar, ya saya juga akan mikir kayak alright, so this is just money movie. Kalau ini it's not about money movie, it's about message movie. Jadi kayak saya harus seimbang, di mana yang saya mau berkarya, di mana yang saya mau memang ya ini saatnya saya cari uang. Randy, kamu kan amat dikenali di Malaysia dan banyak pelakon. Amin, puji Tuhan. Sebelum ini untuk comeback kemunculan di Malaysia. Sebenarnya sangat rindu, sangat rindu, dan ada banyak sebenarnya yang kemarin itu sudah kita bicarakan dengan pihak Malaysia untuk Gantung 2 juga. Kita juga ingin membuat di sana, but you know like COVID terjadi dan ini semua itu kan di luar kendali kita kan. So itu yang membuat kita semua akhirnya menjadi pending dan akhirnya tidak jadi. Tapi sebenarnya of course I really miss to work with Malaysian because it's such a fun experience to work with you guys. Randy, kita salah seorang pemeran utama untuk filem ini, Dato Ahmad Tamimi yang dari Malaysia kan. So mungkin ini first time kamu bekerja dengan beliau? This is my first time. Mungkin boleh kongsi pengalaman kamu. Orang yang sangat humble dan baik sekali, dan yang pasti penuh dengan pengalaman. Jadi saya juga banyak belajar dari beliau.
gitu. Randy, kamu sudah berkahwin dan ada seorang anak kan? Ya. So dari segi status itu untuk career kamu di sini macam mana, Randy? I don't think it's a really big problem sih Okay. kalau di sini, because it's really depends on how you set your image. Oke. Kalau memang kita mau bikin macam bad boy, once you married, it's done gitu. Oke. But dari dulu memang saya tidak pernah membuat image seperti itu, dan I'm like I love being a family guy, dan even though I'm a family guy, I still work out, and I still maintaining my shape and everything. So buat saya itu tidak berpengaruh sih. Kayak sampai sekarang pun terkadang saya masih ada peran-peran yang memang masih muda, nakal, masih ada, and for me it's a character. Dari segi penerimaan peminat kamu, ada yang dah berubah, yalah Randy dah berkahwin, ada tak Yeah. nak. Oke. Surprisingly in Indonesia Tidak ada sebegitu. tidak seperti Oke. itu. Dia ada istilah off market lah. Tidak ada. Oke. Jadi sampai sekarang pun saya juga masih bisa, puji Tuhan, masih bisa berkarya, dan Atau market value sekarang makin tinggi. bisa jadi dibilang seperti itu. Justru Oke. mungkin karena sekarang sudah menjadi, bisa dibilang dewasa. Jadi film-film yang lebih dewasa jadi masuk Betul. untuk ke karakter saya. Jadi kayak makin kesini saya makin merasa kalau orang bilang, wah nanti kalau sudah menikah pasti akan berubah. No, actually I feel like ever since I married malah jadi semakin banyak aja gitu, karena value-nya jadi berbeda kan gitu. Randy, kita tahu 2 tahun kita mengalami pandemik seluruh dunia kan. Ya. Macam di Malaysia sendiri, industri perfilman kita memang lumpuh, tak Ya, ada ya. pekerjaan langsung. So, Ya, ya. Randy sendiri melalui tak fasa sebegitu di Oh, sini. sama sekali. And you know what, perjalanan pertama ini early pandemic, Oke. masih belum pandemi. Jadi ini masih Di ujung-ujung lah. di ujung-ujung sebelum Masuk memulai. pandemic, oke. Dan you know what? Di film ini saya belum punya anak. Dan sekarang saya punya anak 1 tahun 5 bulan. Jadi kayak ketemu lagi sama Oke. all the cast and Muzaki, kayak, oh man, you're so big. Dah besar dah. Besar sekali, tinggi sekali. Waktu itu masih kecil, kayak sekarang udah besar. Kayak wow, time flies so fast. Dan ya saya ngerasain pada saat pandemi, impact-nya itu ke semua sih. Saya pun merasa kayak, well, gimana? Semua sinema ditutup. Kita nggak bisa film. So, honestly that time pada saat pandemi terjadi, untungnya sekarang sudah masa social media. So, thankfully banyak sekali produk-produk yang endorse or jadi ada iklan di sosial media pribadi. Jadi kayak ya hidupnya dari sana. Thankfully gitu, karena switch kan sekarang sudah ke sosial media, jadi kayak ya masih thankfully masih aman lah. But still you miss working like real movie gitu. Karena beda kan ininya feel-nya. Oke, mungkin terakhir Randy, cabaran terbesar kamu untuk film ini ada? Apa tuh cabaran? Ini tantangan, challenge. Oh, challenge. Sebetulnya tidak terlalu ada sih challenge-nya di sini. Mungkin kalau untuk karakter saya challenge-nya tidak ada, tetapi kenapa saya menerima, sekali lagi saya menerima bukan karena challenge-nya, tetapi karena konten message yang ada ini sangat-sangat baik, sangat-sangat bagus, and I want to join, kayak I want to be a part of this beautiful movie gitu. Oke. Kata-kata kepada peminat-peminat di Malaysia. Hai, untuk wah, kalau Vespa sih itu ikonik banget ya. Kayak motor yang paling gue suka sih sebenarnya kalau secara look Vespa gitu. Walaupun gue memang nggak pernah punya Vespa sama sekali gitu. Cuman gue selalu ngerasa motor itu tuh ikonik sekali, dan apalagi di dalam film ini perjalanan pertama benar-benar ke highlight banget nih si Vespanya, karena memang Datuk kendaraannya Vespa kan kemana-mana. Dan tadi kita untuk promonya kita konvoy pakai Vespa, and ya Vespa yang modern tapi yang saya naikin. Kalau yang di sini kan Vespa yang 70s ya 70-an ya. Pasti mekanisme berbeda. Kalau tadi udah matic banget. Ya so far sih seru dan ikonik. Ini kan setnya di Minangkabau Ya. Kira-kira ada hubungan emosional kan dengan Minangkabau bagaimana? Sebenarnya nggak ada, karena saya sendiri kan orang Sulawesi, saya orang Manado, tapi dapat kesempatan untuk syuting ini, dan pengalaman yang menarik sih bisa berada di Bukit Tinggi, di tempat yang
saya bisa bilang tempat yang historical ya, karena di situ di area kita syuting itu saya dengar dari tetangga-tetangga bilang, oh ini tempatnya Bapak Hatta di situ. Jadi kayak wow man, ini tempat-tempat orang-orang penting yang pernah berjasa dan ada di buku sejarah nih, ada di sini nih. Jadi kayak ya ini kesempatan yang sangat-sangat baik banget buat gue gitu. Tapi Bang Randy selama syuting perjalanan pertama ini banyak kendala atau lancar Bang? Sebenarnya nggak ada kendala sama sekali, lancar banget dan thankfully ini di pojok-pojok deket mau ke pandemi kan. Jadi sempat kita agak was-was sama pandemi, tapi untungnya kayak selesai duluan baru pandemi gitu. Jadi nggak sempet kena sih yang ini. Cuman ya everything is smooth, jalan baik, semuanya berjalan dengan baik, dan di sana pengalaman yang seru ya itulah, banyak ngelihat tempat-tempat yang saya belum pernah ngelihat di Padang itu.